Bertemu kembali, sidang perkara dugaan suap mantan Komisioner Wahyu Setiawan dengan terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sempat ricuh sebelum dimulai. Kericuhan dipicu tudingan dari pihak Hasto yang bilang ada sejumlah penyusup di tengah simpatisan yang hadir di ruang sidang. Dipimpin langsung Guntur Romli, simpatisan Hasto meminta 4 orang di antaranya membuka baju karena pakaian yang dikenakan berbeda dengan simpatisan lain. Perbedaan itu memicu dugaan mereka bukan bagian dari pendukung Hasto. Situasi memanas saat sebagian dari yang dituding menolak hingga terjadi adu mulut. Identitasnya tanya apa maksudnya? Tak cuma di ruang sidang, aksi sweeping pun berlangsung di area toilet. Tak terima, kubu pendukung KPK juga menyuarakan protes. Total 8 orang akhirnya dikeluarkan dari area Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli mengatakan, keputusan mengeluarkan 8 orang itu karena dinilai melakukan aksi provokatif. Bahwa sidang Hasto Kristianto ini adalah sidang yang terbuka. Siapapun yang mau datang menonton dipersilahkan ya. Tapi yang kami dapatkan adalah penyusup ya, penyusup dari pihak lawan. Mereka menggunakan kaos yang provokatif, kemudian kaosnya itu juga di luarnya itu dipakai kemeja lain. Jadi mereka menyusup ya. Makanya kami melakukan antisipasi, berkoordinasi dengan Pamdal dan juga kepada bapak-bapak kepolisian di sini untuk mengeluarkan ya. Beranjak ke kasus lain, Bribka RRM, oknum polisi yang menganiaya perempuan, telah ditangkap dan diperiksa tim seksi profesi Propam Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku dinyatakan positif mengonsumsi obat-obatan berbahaya. Bribka RRM yang menganiaya mantan pacar di Palembang, Sumatera Selatan telah ditangkap dan diperiksa tim seksi profesi Propam Polrestabes Palembang. Dari hasil pemeriksaan, RRM positif mengonsumsi obat-obatan berbahaya. Polisi masih menyelidiki jenis obat apa yang dipakai pelaku. Sementara senjata api yang digunakan adalah airsoft gun. Menjalani pemeriksaan tes urin, kami mendapat informasi positif menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Nanti akan diidentifikasi apakah jenis obat terlarang apakah memang mengkonsumsi obat-obatan, ini yang bisa kita dalami. Motifnya tentunya asmara. Kami melihat karena yang bersangkutan statusnya sudah berkeluarga, kami sangat prihatin. Dengan demikian, kami berharap yang bersangkutan bisa mempertanggungjawabkan atas perlakuannya. Korban bilang cekcok yang terjadi dengan oknum polisi yang menganiayanya karena pelaku cemburu dan tidak terima, korban memutuskan untuk mengakhiri hubungan. Korban yang luka di sejumlah tubuh mengadu ke Mapolda Sumatera Selatan. Iya. Ibu lo. Rangkaian Trihari Suci di Keuskupan Larantuka telah dimulai sejak Rabu malam. Umat Katolik dan peziarah mengikuti misa pemberkatan minyak suci di Katedral Larantuka. Lengkapnya sebentar lagi.